Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Lailuna. Kita belajar bareng yuk. Nah, kali ini saya akan membahas sifat-sifat bilangan berpangkat dan bentuk akar. Apa aja itu sifat bilangan berpangkat dan bentuk akarnya? Kita langsung aja. Yang pertama kita bahas sifat-sifat bilangan berpangkat. Itu sifat-sifatnya yang pertama, A pangkat M kali A pangkat N itu akan sama dengan A pangkat M tambah N. Pangkatnya kita jumlahkan. Ini M tambahkan dengan N. Contoh, masuk contoh sampel. Nah, contoh ya. Misal kita menjumlahkan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 7. Nah, ini bilangan yang perpangkatannya bilangannya itu sama-sama 3. Jadi hasilnya akan sama dengan 3 pangkatnya kita jumlahkan 2 tambah 7 itu 9. Contoh kedua misalnya 2 pangkat 5 kali 2 pangkat 6. Ini sama dengan, ini udah sama, berarti bisa kita jumlahkan pangkatnya 2 pangkat 5 tambah 6, yaitu 2 pangkat 11. Gitu. Jadi kalau kali pangkatnya kita jumlahkan. Oke. Sifat yang kedua, yang bagi. A pangkat M bagi A pangkat N. Sama dengan pangkatnya kita kurangkan A pangkat M kurang N. Contoh misalnya 4 pangkat 5 per 4 pangkat 3. Yang dipangkatkan sama-sama 4 berarti bisa kita gunakan sifatnya berarti 4 pangkat 5 kurang 3. 5 kurang 3 yaitu 2, berarti 4 kuadrat. Ya, saya. Kalau yang sifat yang ketiga itu pangkatnya ada 2 kali. Misalnya yang pertama 2 pangkat 3 berpangkat lagi 5. Itu akan sama dengan 2 pangkat 3 kali 5. Pangkatnya kita kalikan. Ya, makanya di sini sama dengan 2 pangkat 15. Oke. Lanjut sifat yang keempat, A kali B pangkat N itu sama dengan A pangkat N kali B pangkat N. Jadi A juga punya pangkat N, A berpangkat N dikali dengan B berpangkat N. Contoh misalnya, misal di sini 10 pangkat 3 misalnya. Nah, 10-nya ini bisa kita ubah jadi 2 kali 5 ya. Jadinya 2 kali 5 pangkat 3. Jadi ini masing-masingnya punya pangkat 3, berarti 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 3. Oke. Nah, untuk yang bagi A per B berpangkat N itu sama dengan A pangkat N per B pangkat N. Contohnya, misal 7 maksudnya. Nah, 7 itu sama dengan, ini 7-nya 7 pangkat 2 ya. 7 itu sama dengan 14 per 2. Berpangkat 2. Ini akan sama dengan 14 pangkat 2 per 2-nya juga pangkat 2. Gitu. Atau sebaliknya. Ini berlaku sebaliknya ya. Kalau diketahui yang sebelah kanan, misalnya 3 pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3. Makanya ini akan sama dengan, karena pangkatnya sama, berarti bisa kita ubah ke bentuk 3 per 5 pangkat 3. Gitu ya. Jadi dia berlaku komutatif. Boleh kita balik. Nah, yang sifat yang keenam itu A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Contoh, misalnya di sini A-nya 2 berpangkat min 5. Nah, ini bisa kita tulis sebagai 1 per 2 pangkat 5. Dibalik, pangkatnya jadi positif. Oke. Sifat yang ketujuh, akar N dari A pangkat M. Akar N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Pangkat yang di dalam per yang di luar. Atau akarnya. Nah, ini contohnya di sini 7 akar dari 7 pangkat 3. Nah, akar ini akar kuadrat ya, akar 2. Jadi di sini 7 pangkat
Yang di dalam pangkatnya 3, akarnya 2, berarti 7 pangkat 3 per 2. Contoh lagi misalnya 4 akar 3 dari 4 pangkat 5. Ini sama dengan 4 pangkat 5 per 3. 5 per 3. Oke. Nah, sifat yang ke-8 yaitu A pangkat 0 sama dengan 1. Apapun A-nya asalkan tidak sama dengan 0, itu hasilnya sama dengan 1. Oke. Kita masuk yang sifat bentuk akar. Sifat bentuk akar di sini saya tuliskan ada 4, yaitu akar N dari A kali B itu sama dengan akar N dari A kali akar N dari B. Contoh, misalnya akar kuadrat dari 15. Terlalu panjang ya akarnya. Nih, akar dari 15. Ini sama dengan, nah 15-nya itu bisa kita ubah jadi 5 kali 3. Akar dari 5 kali 3 sama dengan akar 5 kali akar 3. Oke, atau contoh lainnya misalnya ini akar 4 dari 6. Nah, 6 itu bisa kita nyatakan 2 kali 3 akar 4. Makanya di sini sama dengan akar 4 dari 2 kali akar 4 dari 3. Gitu ya. Nah, kalau yang bagi akar N dari A per B, itu sama dengan akar N dari A per akar N dari B. Ini bisa ya, misalnya di sini kita yang sebaliknya, misalnya diketahui akar dari 16 per akar dari 9 misalnya. Ini sama-sama akar. Ya, sama-sama akar, makanya boleh kita jadikan satu buah akar. 16 per 9. Ya, yang kanan itu juga sama dengan yang kiri, berlaku sebaliknya. Makanya di sini makanya akar 16 per akar 9 itu sama dengan akar dari 16 per 9. Atau misalnya yang diketahui ini yang di sebelah kanan, itu juga sama yang sebelah kiri ya. Nah, ini akan sama hasilnya. Misalnya ini, akar 25 per 16. Ini sama akar 25 per akar 16. Akar 25, 5. Akar 16, 4. Jadi, sama dengan 5 per 4. Jadi, dia berlaku sebaliknya, kiri sama dengan kanan, kanan juga sama dengan kiri. Ini kalau kita balik ya, akar 16 per 9 sama dengan akar 16 per akar 9. Ini hasilnya sama dengan 4 per 3. Gitu. Nah, sifat yang ketiga itu akar M dari akar N dari A. Maka itu akan sama dengan akar dari bilangan akarnya kita kalikan, yaitu akar M kali N dari A. Contoh misalnya akar 3 dari akar 4 misalnya. Makanya ini kalau nggak dituliskan akarnya itu akar kuadrat ya. Boleh kita tambahkan kuadratnya, makanya di sini akar dari 3 kali 2, akar 3 kali 2 dari 4. 3 kali 2, 6. Berarti akar 6 dari 4. Gitu ya. Nah, yang keempat itu akar A sama dengan A pangkat 1 per 2. Nah, asalnya ini dari sifat bilangan berpangkat yang ini ya, sifat yang ketujuh. Asalnya dari sini. Nah, akar A itu sama dengan akar kuadrat dari A. Di sini A-nya berpangkat 1. Makanya A sama dengan 1. Bukan sama dengan. Akar kuadrat dari A itu sama dengan A pangkat 1 per 2. Oke. Nah, itulah beberapa sifat dari bilangan berpangkat dan bentuk akar. Oke, supaya lebih paham kita masuk ke contoh
soal yang biasa keluar di tes CPNS. Oke, lanjut ke soal. Soal yang pertama. Akar dari 2 pangkat 10 kali 2 pangkat 8, akar 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 4 kali akar 2 kuadrat per akar dari 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 6 kali akar 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 2. Nah, di sini tadi berarti ini yang dipakai yang sifatnya ini ya. Akar N dari A pangkat M. Ini sama dengan apa tadi? A pangkat M per N. Oke. Nah, jadi ini kita pakai sifatnya. Kita ubah yang bentuk akar ke pangkat suatu bilangan yang berpangkat pecahan. Jadinya ini akar 2 pangkat 10 itu sama dengan 2 pangkat 10 per 2 ya. Kali 2 pangkat 8 tetap 2 pangkat 8. Kita tulis 2 pangkat 8. Nah, akar dari 2 pangkat 6 itu sama dengan 2 pangkat 6 per 2 kali 2 pangkat 4 tetap. Nah, ini akar 2 kuadrat. Akar kuadrat. Berarti 2 pangkat 2 per 2. Kurang jelas yang kedua. 2 per 2. Itu pembilang yang penyebutnya akar 2 pangkat 8 itu sama dengan 2 pangkat 8 per 2 kali 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 4 per 2 kali 2 kuadrat. Oke, nah kita langsung aja. Ini sama dengan 2 pangkat 5, 2 pangkat 8, 2 pangkat 3, ini 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 1. Satunya nggak kita tulis. 2 pangkat 8 per 2, 8 per 2, 4. Jadi 2 pangkat 4, 2 pangkat 6, 2 pangkat 4 per 2, 2 kali 2 pangkat 2. Kemudian kita pakai yang A pangkat M kali A pangkat N. Itu sama dengan A pangkat M tambah N. Pangkatnya kita jumlahkan. Jadinya ini sama dengan 2 pangkat 5 tambah 8 tambah 3 tambah 4. Ini tambah 1. Kita jumlahkan 5 tambah 8, 13 tambah 3, 16 tambah 4, 20 tambah 1, 21. Jadi 2 pangkat 21 per 2 pangkat 4 tambah 6, 10 tambah 2, 12 tambah 2, 14. Jadi 2 pangkat 14. Nah, yang terakhir, ingat A pangkat M per A pangkat N itu sama dengan A pangkat M dikurang N. Pangkatnya kita kurangkan. Jadinya ini 2 pangkat 21 dikurang 14. 21 dikurang 14 sama dengan 7. Jadinya ini 2 pangkat 7. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya. 3 akar X pangkat 3 kali Y pangkat 6 bagi akar X kuadrat kali Y pangkat 4. Nah, bentuk seperti ini kita ubah ke bentuk pecahan aja ya. Jadinya 3 akar X pangkat 3 Y pangkat 6 per akar X kuadrat Y pangkat 4. Nah, yang bentuk akar kita ubah ke pangkat pecahan. Jadinya 3 X pangkat 3 per 2. Ingat bentuk ini. Akar N dari A kali B. Itu sama dengan akar N dari A kali akar N dari B. Kemudian ingat yang sifat akar N dari A pangkat M itu sama dengan A pangkat M per N. Nah, ini yang kita pakai di sini. Terlebih dahulu kita gunakan yang dua sifat ini. Jadi bagi yang belum terlalu paham, jadi kita pakai dulu yang ini.
yang di atas. Jadi kita jabarkan ini 3 kali akar dari X pangkat 3 akar Y pangkat 6 per akar X kuadrat akar Y pangkat 4. Nah, ini sama dengan, kita pakai yang sifatnya ini, 3 X pangkat, kita ubah ke pangkat pecahan. Akar dari X pangkat 3. Akar ini sama dengan akar kuadrat, berarti angkanya 2. Jadi ini X pangkat 3 per 2. Y pangkat 6 per 2. Per, nih, X 2 per 2. Y 4 per 2. Ini sama dengan, nah, ingat yang A pangkat M per A pangkat N sama dengan apa tadi? A pangkat M dikurang N ya, pangkatnya kita kurangkan. Jadi di sini 3 X pangkat 3 per 2 dikurang 2 per 2 sama dengan 1. Berarti kurang 1, langsung dikali Y pangkat 6 per 2 yaitu 3. Ya, 4 per 2 yaitu 2. Berarti dikurang 2. Nah, ini sama dengan 3 X pangkat 3 per 2 dikurang 1. Kalau yang belum paham nih, 3 per 2 dikurang 1 itu sama dengan 3 per 2 dikurang 1 itu kalau kita nyatakan bentuk pecahan dengan penyebut 2 itu sama dengan 2 per 2. Jadi 3 per 2 dikurang 2 per 2 sama dengan setengah. Jadi 3 X pangkat setengah kali Y pangkat 1. Nah, yang pangkat setengah, ingat, akar N dari A itu sama dengan A pangkat, ini udah ada di atas. Tadi ini ya, pangkat 1 ya. Nah, udah ada di atas. Nah, sekarang diketahui X-nya pangkat setengah. Kalau kita ubah ke bentuk akar, itu sama dengan akar kuadrat dari X ya. Jadi ini sama dengan 3 Y, kita tulis depan akar X. Oke, jadi jawabannya adalah E. Saya teman-teman, kita lanjut lagi soal berikutnya. 2 pangkat 4 per akar 2 kali akar 6 kali akar 9 per 2 kali akar 4 kali 6 per akar 256 kali 2. Nah, di sini yang bentuk akar tuh ada akar 2, akar 6, akar 9, akar 4, dan akar 256. Akar 9 itu sama dengan 3. Akar 4 itu sama dengan 2 ya. Akar 256 itu sama dengan 16. Nah, yang nggak bisa kita akarkan di sini akar 6 sama akar 2. Nah, akar 6 itu bisa kita ubah kan? Akar 6 itu sama dengan akar 2 kali 3. Jadi ini sama dengan akar 2 kali akar 3. Ya, jadi ini akan sama dengan 2 pangkat 4 kali akar 6-nya tadi sama dengan akar 2 kali akar 3. Kita ubah akar 2 kali akar 3 kali akar 9 itu tadi sama dengan 3 ya. Kali 6 nih kali 2. Kali 2 per akar 2 kali, ingat ya, ini perkalian pecahan. Kalau perkalian pecahan itu pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali penyebut. Makanya langsung saja kita kali tadi. Makanya di sini akar 2 kali 2, akar 4-nya sama dengan 2, kali akar 256 itu 16. Di sini akar 2-nya boleh kita coret, dan di sini 2 pangkat 4 itu 2 pangkat 4 itu sama dengan 16 ya. Makanya 2 pangkat 4 itu bisa kita coret dengan 16, 2 dengan 2, dan 6 dengan 2 di sini juga bisa kita bagi. 6 bagi 2 sama dengan 3. Jadi yang tersisa adalah akar 3, 3 kali 3.
3 kali 3, 9. Akar 3. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Akar 4 dari 4 kuadrat kali 2 pangkat 4 kali 1266. Nah, ini sama dengan kita pecahkan dulu yang di dalam akar 4 kuadrat. Kita ubah ke bentuk bilangan perpangkatan 2. Nah, 4 itu sama dengan 2 kuadrat. Jadi kita bisa tulis seperti ini, 2 kuadrat pangkat lagi 2. Hari ini angka 2-nya kurang jelas, jadi 2 kuadrat pangkat lagi 2 kali 2 pangkat 4 kali 1296 itu sama dengan nih 16 dikali 81. 16-nya itu sama dengan 2 pangkat 4, 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Ya. Jadi langsung aja kita ditulis di sini 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Ya. Sama dengan akar 4 dari 2 pangkat 2 pangkat lagi 2. Ingat yang A pangkat M, kemudian pangkat lagi N. Jadi ini sama dengan A pangkat M kali N. Jadi pangkatnya kita kali. Jadi 2 kali 2, 4. Makanya 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Ini sama dengan akar 4 dari 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4. Jadi pangkatnya kita jumlahkan. 4 tambah 4 tambah 4. 12. Jadi 2 pangkat 12 kali 3 pangkat 4. Nah, bentuk akar ini kita ubah ke bentuk pangkat pecahan. Jadi 2 pangkat bentuk ini. Akar N dari A pangkat N itu sama dengan A pangkat M per N. Jadi di sini 2 pangkat 12 per 4 kali 3 pangkat 4 per 4. 12 per 4 itu 3, jadinya 2 pangkat 3 kali 3. 4 per 4, 1. Jadi 2 pangkat 3 sama dengan 8 kali 3. 8 kali 3, 24. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. X kuadrat Y kuadrat dikurang 4X kuadrat Y tambah 3X kuadrat per Y pangkat 4 dikurang Y pangkat 3 dikurang 6Y kuadrat. Nah, di sini caranya ya. Triknya kita lihat di sini di masing-masing suku. Coba kita lihat pembilang dulu. Ini disebut suku ya, satu yang ini suku, ini juga suku, ini suku. Kita perhatikan masing-masing sukunya itu masing-masingnya punya X kuadrat ya, ini X kuadrat, ini juga ada X kuadrat, ini juga ada X kuadrat. Makanya kita keluarkan X kuadratnya, X kuadrat kali, kalau udah keluar X kuadratnya tinggal Y kuadrat dikurang X kuadratnya udah kita ambil, tinggal 4Y. Berarti kurang 4Y ditambah X kuadratnya udah kita ambil, berarti tinggal 3-nya aja kan. Berarti tambah 3 per. Nah, yang di penyebut kita lihat. Yang sama-sama punya, ini ada Y pangkat 4, Y pangkat 3, Y pangkat 2. Y pangkat 4 itu bisa kita jabarkan jadi Y kuadrat kali Y kuadrat, sama kan, Y pangkat 4 nih pangkatnya kalau kita jumlahkan sama dengan 4. Kalau Y pangkat 2 itu kita jabarkan jadi Y kuadrat kali Y. Jadi semuanya itu punya Y kuadrat ya. Kita keluarkan Y kuadratnya, tinggal yang Y pangkat 4 tinggal Y kuadrat aja. Y kuadrat kurang Y pangkat 3, Y kuadratnya udah diambil, tinggal Y. Berarti dikurang Y kuadratnya udah diambil, tinggal 6. Berarti dikurang 6. Oke. Nah, selanjutnya
Ini udah kita peroleh X kuadrat kali Y kuadrat kurang 4Y tambah 3. Yang penyebut Y kuadrat kali Y kuadrat kurang Y kurang 6. Nah, di sini, di masing-masing pembilang sama penyebut kita punya persamaan kuadrat ya. Ada 2 persamaan kuadrat. Kita jabarkan. Ini yang A ada pasti salah nih ya. B, C juga pasti salah. Ini juga tinggal, soalnya di sini ada X kuadrat, Y kuadrat. Ini ada X kuadrat, Y kuadrat, cuman ini masa ya kalau ini jawabannya berarti ini bagi sama ini habis, padahal ini belum tentu habis ya, bilangannya beda. Tinggal pilihannya antara B sama E. Nah, langkah selanjutnya kita faktorkan yang Y kuadrat, saya tulis di sini ya. Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 3. Itu kita jabarkan atau kita faktorkan. Kita cari dua bilangan yang mana hasil kalinya sama dengan 3. Misalkan dua bilangan itu A dengan B. A kali B-nya sama dengan 3, dan kalau dijumlahkan itu sama dengan min 4, koefisien dari si Y-nya. Jadi kita cari A kali B sama dengan 3, A tambah B-nya sama dengan min 4. Bilangan apa yang hasil kalinya 3? 3 kali 1 sama min 3 kali min 1. Di sini ada pilihannya 3, 1 atau min 3, min 1. Nah, yang atas 3, 1. 3, 1 kalau dijumlahkan 4 ya, bukan min 4. Min 3 dengan min 1 baru min 4. Jadi, kedua bilangan itu adalah min 3 dengan min 1. Makanya ini akan dijabarkan atau difaktorkan menjadi Y. Nih ya, ini bentuknya seperti ini, Y. Nah, di sini tadi kita ketemu A dan B-nya itu atau kedua bilangannya adalah min 3 dengan min 1. Min 3 dengan min 1. Langsung kita tulis, berarti Y kurang 3 kali Y kurang 1. Ya. Nah, itu untuk persamaan kuadrat pertama yang pembilang. Yang penyebut ada Y kuadrat dikurang Y dikurang 6. Nah, ini kita jabarkan juga. Kita cari dua bilangan yang kalau dikali hasilnya adalah min 6. Jadi A kali B-nya sama dengan min 6. Kemudian kalau dijumlahkan adalah hasilnya adalah, ini di depan Y ada angka 1, berarti min 1. A tambah B-nya sama dengan min 1. Oke. Nah, kita cari min 6. Di sini aja ya. Nih, min 6. Min 6 itu bisa kita peroleh dari 6 kali min 1, min 1 kali 6 juga itu hasilnya min 6. Kemudian 2 kali min 3 atau min 2 kali min, bukan min 2 kali 3. Dia cuma bisa salah satu negatif. Kalau min 2 kali min 3 hasilnya positif ya. Nah, ada lagi? Enggak ya, cuma ini. Nah, kita lihat yang bilangan yang mungkin hasil kalinya min 6 udah kita dapatkan. Sekarang kita lihat yang kalau dijumlahkan sama dengan min 1. 6 ditambah min 1 itu sama dengan 6 ditambah min 1. Itu sama dengan 6 dikurang 1 ya. Positif dengan negatif jadinya negatif. Berarti min 6 kurang 1 sama dengan 5. Min 1 plus 6. Min 1 plus 6. Ini sama dengan 5. Ini boleh dibalik. Positif 6 dikurang 1. Makanya sama dengan 5. 2 dengan min 3. 2 ditambah min 3. Ini jadinya kurang. Berarti 2 kurang 3. Sama dengan, kita lihat aja yang susah, yang menentukan pengurangan bilang positif dengan negatif. Kita lihat. Ini selisihnya 1. Nah, kita lihat yang lebih besar yang negatif apa yang positif? Lebih besar yang angka yang bertanda negatif kan? Berarti ini hasilnya juga negatif.
negatif dari selisihnya. Makanya 2 tambah min 3 itu sama dengan min 1. Kalau min 2 ditambah 3, selisihnya juga 1 ya. Cuman karena yang lebih besar adalah yang bilangan positifnya, makanya hasilnya sama dengan 1. Nah, kita tadi nyari yang negatif 1 ya. Nah, udah dapat nih negatif 1. Berarti kedua bilangan itu adalah 2 dengan min 3. Jadi, ini sama dengan variabelnya Y, berarti Y tambah 2. Y kurang 3. Plus 2 min 3. Oke, ini jadinya X kuadrat. Yang pembilang tadi Y kurang 3 kali Y kurang 1. Y kurang 3. Y dikurang 1. Per Y kuadrat, Y tambah 2, Y kurang 3. Ini Y kurang 3 boleh kita coret. Tinggal X kuadrat. Jadi, kenapa tulisan ke keriting ya? X kuadrat kali Y dikurang 1 per Y kuadrat. Y ditambah 2. Nah, di sini berarti jawabannya adalah B. Nah, gitu ya. Buat teman-teman yang masih belum paham tentang pemfaktoran ini, nanti insya Allah akan dibuatkan videonya. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih udah menonton.